Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk kembali kepada kuliah tentang jaringan komputer ya. Kuliah jaringan komputer itu merupakan sesuatu mata kuliah yang cukup penting mengingat saat ini kita tidak bisa terlepas dari pengaruh jaringannya. Baik kita dalam beraktivitas sehari-hari, termasuk di dalamnya adalah belajar, bekerja, mungkin berbelanja. Nah, itu kita sudah tidak bisa terlepas lagi dari jaringan komputer. Nah, pada kuliah kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Di antaranya adalah yang pertama mengenai bagaimana jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen penting dalam jaringan. Yang ketiga, menjelaskan karakteristik arsitektur jaringan yang di dalamnya mencakup fault tolerance, kemudian skalabilitas, kualitas layanan, dan keamanan. Yang keempat adalah menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauannya. Kita lihat gambar ini. Yang pertama kita lihat adalah tampilan dari sebuah aplikasi media sosial yaitu Instagram. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa saling bertukar foto, bisa saling bertukar kabar, dan mungkin kita bisa bertukar video dengan teman-teman kita yang terhubung dalam aplikasi tersebut. Dan yang kedua, kita melihat proses belajar mengajar secara online yang terjadi saat ini ketika kita sedang dalam masa pandemi, maka kelas-kelas yang sifatnya harus belajar secara tatap muka itu dibatasi atau bahkan mungkin dilarang karena berpotensi menularkan virus COVID-19. Yang berikutnya, yang ketiga, kita melihat orang yang bekerja secara online. Nah, ini mungkin juga makin populer akhir-akhir ini, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak harus datang ke kantor ya, seperti misalnya programmer atau desainer. Maka dia bisa bekerja sama dengan teman-temannya satu tim melalui aplikasi internal atau mungkin bisa berbagi file melalui Google Doc atau mungkin Google uh, Slide dan sebagainya. Nah, berikutnya yang keempat adalah membantu kita bermain ya. Ketika kita dihadapkan pada pandemi COVID-19, aktivitas di luar rumah itu sangat terbatas sehingga mau nggak mau sebagai pengalihannya kita uh, bermain menggunakan game ya. Jadi kita berinteraksi dengan teman-teman kita melalui permainan game. Dengan game ini mungkin orang-orang bisa menghilangkan stres ketika dilarang untuk bepergian. Nah, ini penjelasan lebih jauh mengenai bagaimana jaringan memberikan dampak bagi kehidupan kita. Ya, kita lihat bahwa manusia berkomunikasi terbatas ketika pada posisi tatap muka ya. Jadi tidak bisa kita bercakap-cakap dalam jarak yang sangat jauh, misalnya sampai puluhan kilometer. Tapi dengan hadirnya media, kita bisa berkomunikasi dengan teman atau mungkin orang tua kita yang jaraknya berjauhan. Kemudian kita alami juga bahwa jaringan data pertama kali hanya digunakan untuk pertukaran karakter atau teks. Nah, ini ketika kita tahun 2000-an awal itu kita hanya menggunakan handphone untuk berkirim karakter yaitu berupa SMS atau melakukan panggilannya. Dan itu merupakan contoh eh, dampak dari teknologi yang sekarang sudah berubah juga. Jadi kita sekarang sudah mampu mengirimkan teks, gambar, video antar berbagai perangkat. Kemudian komunikasi terbatas pada jarak ya. Itu jelas ya, ketika kita masih berkomunikasi secara konvensional, maka jarak akan membatasi ruang kita. Kita tidak bisa berkomunikasi dalam jarak misalnya 100 meter pun kita sangat sulit ya, kita membuat misalnya di ruangan yang seukuran 100 kali 100 kita membuat kelas, suara kita mungkin di paling belakang bisa saja tidak bisa terdengar. Nah, sementara komunikasi saat ini menggunakan satu platform ya, kita bisa menggunakan misalnya
WhatsApp untuk panggilan video, untuk panggilan suara, berkirim teks, berkirim video, itu sangat mungkin. Nah, berikutnya kita melihat lebih jauh mengenai bagaimana jaringan itu mendukung kita belajar. Nah, metode pembelajaran tradisional menyediakan dua sumber utama untuk siswa, yaitu buku teks dan instruktur. Tidak ada yang lain ya. Zaman dulu kita mengandalkan dua sumber tersebut. Akan tetapi sekarang ini kita sudah dapat mengakses berbagai sumber pembelajaran selain textbook atau buku teks tercetak dan juga instruktur atau guru. Nah, kita bisa mengakses situs pembelajaran ya, seperti di Indonesia itu ada Ruang Guru, kemudian ada Pesona Edukasi, kemudian ada Zenius, dan lain sebagainya. Nah, itu sumber-sumber belajar yang bisa diakses secara mudah, walaupun sebagian harus berbayar, tapi artinya kita tidak dibatasi oleh eh, ruangan. Jadi kita bisa mengakses dari rumah, kita bisa mengakses kapanpun sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu kelebihan dari pembelajaran secara online. Kemudian kita melihat lebih jauh bagaimana jaringan membantu kita bekerja. Nah, jaringan data digunakan oleh kalangan bisnis untuk merekam dan mengatur informasi keuangan, pelanggan dan penggajian ya. Itu suatu yang umum ya, ketika kita berbicara bisnis, maka namanya informasi keuangan, pelanggan dan penggajian adalah suatu entitas yang sangat penting. Nah, sekarang ini ketika kita menerapkan jaringan, maka kegiatan rapat, terus kemudian konferensi, kemudian kita koordinasi terkait pekerjaan itu sudah dilaksanakan secara online atau menggunakan misalnya sekarang adalah uh, aplikasi seperti Google Drive ya. Jadi kita bisa menaruh file uh, di Google Drive di mana nanti rekan-rekan kita bisa mengaksesnya. Kemudian berikutnya adalah intranet atau jaringan private digunakan oleh perusahaan untuk membuat elemen bisnis mampu melakukan berbagai transaksi antar cabang ya. Nah, itu jaringan private ya. Itu adalah jaringan komputer lokal ya biasanya. Tapi sekarang ini perusahaan sudah mengembangkan extranet ya. Jadi dia bisa menjangkau juga kepada pihak ketiga yang bekerja sama seperti supplier, vendor ataupun pelanggan. Nah, ini bagaimana jaringan membantu kita bermain ya. Zaman dulu kita akan merekam gambar dalam bentuk fotografi, kita menggunakan kamera, kemudian kita buat filmnya, kemudian kita cetak. Tapi sekarang ini kita bisa bertukar gambar dengan mudah ya. Kita cukup menggunakan smartphone, kita ambil eh, objeknya, kita foto, kemudian kita share melalui media sosial. Nah, itu dalam hitungan detik sudah bisa menyebar ke berbagai negara atau mungkin berbagai daerah. Nah, teman-teman kita bisa mengaksesnya dengan mudah tanpa harus repot-repot dia mencetak fotonya. Nah, ini adalah komponen-komponen jaringan data. Kita melihat ada komunikasi antar manusia, kemudian ada juga komunikasi melalui jaringan data, kemudian berikutnya adalah elemen jaringannya. Nah, komunikasi antar manusia, sebelum memulai berbicara satu sama lain, kedua belah pihak harus membuat peraturan untuk mengatur pembicaraan. Aturan atau protokol ini harus diikuti agar pesan yang disampaikan berhasil atau diterima dengan baik ya. Yang pertama adalah pembicara dan pendengarnya itu harus teridentifikasi. Misalnya seorang guru akan berbicara dengan muridnya. Kemudian yang kedua, menyetujui metode komunikasi. Misalnya kalau kita berbicara dengan orang tua, maka kita misalnya akan menggunakan telepon atau mungkin kita berbicara secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah bahasa juga harus disepakati. Misalnya saya akan menggunakan bahasa Inggris atau mungkin saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kecepatan berbicara. Kecepatan berbicara juga akan berpengaruh ya. Apakah kita akan berbicara pelan atau